Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oblok-oblok tempe Flavis. Ini kita pakai tempe yang segernya satu, terus kita pakai juga tempe yang semangit atau tempe yang udah hampir busuk itu satu. Ini bikin nanti aromanya jadi wangi banget dan juga masakannya jadi gurih itu Flavis. Nah ini tempenya mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh kecil-kecil ataupun mau gede-gede. Nanti sesuai aja dengan seleranya Flavis di rumah. Aku bikin resep ini karena lagi kangen banget dulu ibuku waktu kecil. Waktu aku kecil sering banget masak kayak gini Flavis, apalagi pas lagi nggak punya minyak di rumah. Jadi lebih hemat gitu. Saya tambahkan juga ada pete. Ini petenya seger-seger banget tapi cuma lagi mahal. Satunya tuh 4.000 Flavis. Biasanya kemarin kan lagi murah itu cuma 1.000, nih sekarang 4.000 satunya. Tapi ya wis nggak apa-apa. Ini mau kita kupas kulitnya. Ini masih seger banget petenya. Nah, sudah kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita memakai kacang panjang. Kemudian mau kita petik-petik saja. Untuk sayurannya boleh pakai apa aja ya, boleh pakai bayam atau pakai kangkung, itu boleh banget. Ini mau kita petik-petik, nanti cuci sampai bersih. Kalau sudah ya tambahkan juga godong melinjo atau daun sok. Nah, di sini juga tambahkan lagi ada teri. Nanti juga kita cuci bersih terinya ya. Tambahkan juga kelapa parut yang masih setengah muda, jangan terlalu tua, nanti nggak enak rasanya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai kencur, bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit ketumbar. Kita mau ulek-ulek. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi. Aku mau pakai terasi Flavis biar nanti makin wangi. Tambahkan juga garam. Untuk terasinya tadi sudah dibakar dulu ya biar nanti makin wangi. Kalau misalnya sudah halus, ini siap kita masak. Masukkan tempe dan juga kacang panjang. Masukkan bumbu halusnya, kemudian kita akan tambahkan lagi air. Nah, ini mau kita masak dulu sampai nanti mateng tempenya. Jangan lupa tambahkan garam dan juga gula. Nah, ini biar nanti makin sedap lagi, makin pedas. Kita tambahin cabai rawit yang masih unggulan Flavis. Nah, sekarang kita masukkan kelapa parutnya, masukkan terinya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini mau kita masak sampai nanti kuahnya itu rodok susut Flavis. Nah, kalau sudah kita masukkan godong melinjonya dan juga peteknya. Kita masak sampai mateng. Ini Flavis boleh ada kuahnya agak banyak, atau misalnya nanti Flavis mau bikin yang rodok nyemek-nyemek itu juga boleh banget. Jadi disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Pokoknya rasanya ini seger, apalagi ada aroma kencurnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan tempe yang enak banget. Rasanya itu tempe atau tahu, menu hari-hari yang wajib ada di meja makan Flavis. Nih kita pakai tempe, aku pakai tempe sumpil yang segitiga. Flavis bisa juga pakai yang tempe papan ya boleh, nggak apa-apa. Seadanya di rumah aja. Ini kalau sudah dibuang, sudah dibuka bungkusnya, ini mau kita sisihkan dulu, terus kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai kemiri, bawang putih, bawang merah, kunir, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis Flavis. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita masukkan bumbu halusnya. Tumis sampai nanti aromanya wangi, bumbunya matang dan juga panas. Di sini kita tambahkan juga ada cabai rawit yang masih unggulan, serai, daun salam dan juga lengkuas. Ini kita tunggu sampai nanti matang. Kalau sudah masukkan tempenya, kemudian tambahkan lagi. Kita mau pakai garam, gula, dan juga kita mau pakai penyedap rasa, dan juga kita pakai kecap manis. Kita tambahkan lagi air. Nah, ini mau kita aduk-aduk, biarkan bumbu tercampur rata ya.
Nah, kita masak pakai api kecil Flavis biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep dan juga enak banget, gurih dan juga buket. Nah, sudah mendidih, kita masak lagi, kita tutup lagi biar nanti sampai kuahnya itu susut, tapi jangan sampai yang kering, jadi nanti masih ada sedikit nyemek-nyemek gitu Flavis. Itu nanti enak banget, bukan cuma tempenya yang kita maem, tapi juga pakai kuahnya enak banget. Nah, kalau misalnya Flavis mau pedes, ini cabai rawitnya tinggal dipletusin aja. Bagi Flavis yang nggak suka pedes, tapi masih tetap dapat aroma cabai rawitnya ya. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget. Nah, lauk tempe model kayak gini Flavis ini biasanya disajikan di warung-warung nasi rames di Kebumen. Kalau misalnya Flavis ada kesempatan mampir ke Kebumen, nyobain nasi ramesnya di Kebumen, biasanya ada lauk tempe yang kayak gini. Ini rasanya enak, gurih, buket, udah pedes, nanti sampai tinggal dipletusin aja. Wah, ini udah jadi menu pendamping enak banget untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan asin yang enak banget. Ini ikan asinnya aku pakai ikan asin layur ya namanya. Flavis bisa juga menggantinya pakai ikan asin sesuai dengan selera Flavis. Ikan asin gabus juga enak banget itu, ataupun ikan asin petek itu juga enak. Nah, ini mau kita siram pakai air mendidih, kemudian aduk-aduk sebentar nih biar kotorannya hilang ya. Gak usah lama-lama kan Flavis, nanti kelembekan kalau kelamaan. Setelah ini tiriskan. Kalau sudah ini mau kita goreng dulu. Biasanya kalau aku goreng ikan asin itu tak taburin tepung di minyaknya Flavis supaya nggak nyepluk-nyepluk atau nggak meletup-meletup ya. Nah, ini mau kita goreng sampai nanti kering. Kalau misalnya sudah kering, ini mau kita angkat. Kemudian ini mau kita goreng lagi sisanya. Tadi kan nggak sekaligus ya, aku jadi 2 kali goreng. Supaya nanti lebih cepat matang dan kering. Nah, ini juga sudah matang, ini mau kita angkat. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai lombok hijau yang gede Flavis. Kemudian kalau sudah tambahkan juga lombok merah. Ini kita potong-potong juga. Kalau sudah tambahkan juga lombok rawit. Nah, ini lombok rawitnya nanti sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau mau lebih pedas nanti tambahin aja yang banyak, karena masak ikan asin jenis kayak gini enak itu yang pedas, nanti rodok manis sedikit. Tambahkan juga bawang merah. Kita iris kasar aja, bawang putihnya juga kita iris kasar aja. Tambahkan juga tomat. Ini tomatnya pakai agak banyak. Kalau nanti misalnya Flavis punya tomat yang hijau, boleh ditambahkan itu Flavis. Cuma tadi di pasar nggak ada, ya wis pakainya yang merah aja. Sekarang kita mau gongsong bumbunya pakai sisa goreng ikan asin tadi. Ini tomatnya belakangan aja. Aduk-aduk, baru kalau misalnya sudah matang, masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi penyedap rasa, kecap manis, aduk-aduk lagi. Ini nggak perlu pakai garam lagi karena ikan asinnya tadi walaupun sudah disiram pakai air panas, tapi kan masih ada rasa sedikit asinnya Flavis. Jadi nggak perlu pakai garam lagi. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja diaduk-aduk. Ini rasanya udah enak banget. Rasanya itu gurih, pedes, sedikit seger dari tomatnya. Nah, ini enak banget. Ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini rasanya kalau pakai lauk kayak gini Flavis, 1 piring tuh nggak cukup, mesti nambah lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan bening. Rasanya enak banget, juga seger banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung. Ini sengaja aku potongnya itu rodok gede-gede. Kemudian di sini kita siapkan juga ada sawi putih. Nah, bagian ujungnya ini kita buang. Kemudian ini nggak aku ambil semuanya, aku ambil bagian luarnya aja. Biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian kita akan potong-potong.
Nah, di sini Flavis bisa lihat kalau sawi yang aku pakai tuh dalamnya tuh agak kehitam-hitaman gitu Flavis. Nah, aku mau kasih tahu ke Flavis di rumah kalau ini tuh bukan kotor, memang dari sononya kayak gini Flavis. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, motongnya sesuaikan dengan seleranya Flavis. Nah, hari ini aku mau motongnya rodok lebar-lebar miring kayak gini. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, nanti dicuci sampai bersih ya. Kalau sudah, kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nih aku mau pakai daging ayam. Ini nanti bikin kaldunya makin gurih lagi. Nih ayamnya aku potong kecil-kecil, aku pakai bagian paha. Flavis juga bisa pakai bagian yang lain. Kemudian setelah ini kita akan siapkan godong bawang dan juga godong seledrinya. Ini kita potong yang panjang-panjang aja kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan bumbunya ya. Kita geprek, ada bawang putih, kemudian ada brambangnya atau bawang merahnya. Ini cukup kita geprek-geprek aja. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan airnya sudah mendidih, kita rebus ayamnya. Nah, kalau ngerebus ayam itu kan suka ada busa-busanya gini Flavis, ini kita buang aja biar nanti kuahnya itu bening dan juga makin seger. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong bawang brambangnya sudah tadi kita geprek-geprek. Kalau misalnya sudah wangi, ini kita angkat, kemudian kita cemplungin ke dalam rebusan daging ayamnya tadi. Nah, di sini kita akan cemplungin jagungnya. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu. Aku mau pakai kaldu ayam. Kemudian di sini juga aku tambahkan gula, garam. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin ada sawinya dan juga ada godong seledri dan juga ada godong bawangnya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa sudah cukup mateng. Aku maunya nggak sampai yang mateng banget tapi jadi masih hijau royo-royo kayak gini. Kemudian juga masih seger banget, masih krius-krius. Ini mumpung masih anget banget, ini mau langsung aku sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan siang-siang hari Flavis, pas-pas masih panas-panasnya. Kalau misalnya ada sambal terasi ataupun sambal korek, terus ada tempe goreng sereng, nasinya nasi anget wes jan. Enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tempe tepung yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Resep ini cocok banget untuk Flavis jadikan cemilan ataupun lauk pelengkap maem. Misalnya Flavis mau maem soto, mau maem sup, ataupun sayur bening, ataupun jangan asem, itu enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tempe. Aku pakai tempenya yang untuk bikin tempe mendoan. Jadi tipis-tipis kayak gini Flavis. Bagi Flavis yang mungkin nggak punya atau di tempatnya Flavis nggak ada tempe kayak gini, ya wis nggak apa-apa pakai tempe yang biasa aja, nggak apa-apa, terus dipotong tipis-tipis ya. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada kemiri, kemudian ada ketumbar dan juga ada merica. Ini semua akan kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, ini akan kita sisihkan dulu. Kita siapkan tepung terigu. Wis cukup tepung terigu aja, nggak perlu pakai tepung beras ataupun tepung tapioka. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, kemudian kita cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian ini akan kita tuang air. Nah, airnya nggak usah banyak-banyak dulu Flavis, sedikit-sedikit, kemudian kita tuang lagi sampai nanti dapat teksturnya yang kira-kira seperti ini Flavis. Nah, ini udah cukup, jadi nggak terlalu kental juga nggak encer banget. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan isiannya. Di sini aku pakai daun bawang. Rasanya itu kalau maem tempe tepung ataupun tempe mendoan, kalau nggak pakai daun bawang tuh kurang sedap atau kurang wangi ya. Ini kan kita potong halus. Kemudian kalau sudah dipotong halus, kita akan tuang ke dalam adonan. Setelah ini kita siapkan lagi cabai rawit. Nah, biasanya cabai rawitnya itu kita pakai untuk ceplusan ataupun untuk sambal kecap. Nah, hari ini langsung kita potong-potong. Kita langsung cemplungin aja ke dalam adonannya, jadi nanti nggak usah repot-repot nyeplus lagi. Kemudian setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan ambil satu persatu tempe mendoannya atau tempe yang sudah dipotong-potong. Kemudian caranya seperti ini. Nah, kalau sudah rata dengan tepungnya, kita akan langsung cemplungin ke minyak yang sudah panas. Nah, ini diusahakan
Minyaknya itu kalau goreng banyak ya, jadi biar nanti sekali sreng itu dapat panasnya semua, dan gorengnya nggak usah terlalu banyak, jadi nanti biar suhu panasnya nggak terlalu turun ya. Kemudian ini bisa Flavis jadikan dua versi ini. Kalau misalnya Flavis mau bikin kering boleh, kalau misalnya mau dibikin mendo juga boleh. Nah ini aku mau kasih tahu Flavis di rumah, kalau misalnya dibikin kering hasilnya seperti ini Flavis. Ini warnanya cantik banget dan juga kemeriuk banget. Ini sudah matang, kita sisihkan. Nah setelah ini aku mau kasih contoh lagi untuk goreng yang versi mendo. Nah kita tuang ke dalam wajan berisi minyak panas. Setelah ini kita akan wolak-walik. Nah karena ini mendo jadinya goreng nggak usah lama-lama, sebentar aja bolak-balik, habis itu diangkat. Hasilnya seperti ini. Ini juga aromanya harum banget, ini enak banget rasanya. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Ini langsung kita siapkan di meja makan mumpung masih anget-anget. Jadi enaknya tuh kalau maem gorengan kayak gini tuh masih anget-anget. Ini udah nggak perlu cabai untuk nyeplus ataupun sambal kecap karena rasanya udah pedas. Ini cocok untuk dijadikan cemilan ataupun lauk pelengkap untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes tahu yang enak banget, bikinnya gampang dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu putih, kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Flavis juga bisa pakai jamur jenis lain, misalnya jamur kancing itu juga boleh. Kemudian setelah ini jamurnya kita suir-suir, ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin. Nah kalau sudah mulai dingin, ini akan kita peres. Jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu nggak bau langu lagi. Kalau sudah diperas, kita masukkan ke dalam mangkok berisi tahu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar. Kalau sudah wangi dan warna sudah agak kecoklatan, kita langsung ulek. Nah, jadi kalau mau bikin pepes itu memang sebaiknya digongsong dulu kemiri sama ketumbarnya. Kalau mau tambahin merica juga boleh. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Flavis juga bisa tambahkan cabai merah besar, dibuang bijinya kalau misalnya Flavis nggak mau ada rasa pedas. Kalau sudah halus, di sini kita masukkan ke dalam bahan lainnya. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Kemudian di sini kita pakai telur. Setelah telur masuk, di sini akan kita aduk rata. Sambil ngaduk aku mau cerita sedikit Flavis. Jadi kenapa aku bikin resep ini? Kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan. Di sana menunya enak banget, menu khas Jawa banget. Dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu. Oh ya, ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya supaya lebih wangi. Boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi sesuai seleranya Flavis aja. Kalau semua sudah tercampur rata, sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya. Kita pakai daun pisang yang sudah dialum-alumin atau digarang. Kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan bungkus. Nah untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Boleh ngikutin cara aku hari ini cuma dilipet gitu doang. Ataupun Flavis juga bisa pakai cara kayak membungkus lontong juga boleh. Ataupun kayak ditum juga boleh. Kalau semua sudah dibungkus, siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua pepesnya. Nah, kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Jadi benar-benar tanak. Sebenarnya 30 menit udah mateng, cuman biar benar-benar tanak banget. Kalau sudah mateng, kita akan dinginkan. Kalau sudah dingin, siap untuk memanggangnya. Aku suka banget kalau pepes itu dipanggang, tapi walaupun nggak dipanggang juga enak, tapi aku lebih suka kalau dipanggang. Nah kalau misalnya mau manggang, beri sedikit minyak ya, supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya. Jadi nanti aromanya itu jauh lebih wangi. Udah rasa pepesnya gurih, sedikit manis, dan juga
aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan sisihkan, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau maunya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco. Wah, rasanya enak banget. Terus minumnya teh tawar anget. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang, bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis. Kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 1 butir aja. Kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tangan. Tanganku sudah dicuci dengan bersih ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka, bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentangnya kentang yang kuning dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep gulai daging sapi yang nanti kita akan campurin juga pakai nangka yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu daging sapinya. Enaknya kalau masak kayak gini itu daging sapinya itu ada yang sedikit sandung lamurnya, itu nanti biar lebih gurih rasanya. Ini mau kita potong kecil-kecil. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti dicuci bersih. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Ini kemiri dan juga ada ketumbarnya wajib disangrai. Tambahkan bawang merah, bawang putih, dan sedikit air. Kalau sudah halus, ini siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan, tambahkan daun salam, serai, dan juga laos. Kita aduk-aduk lagi, kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Udah nggak ada bau languknya. Ini teksturnya sudah beda ya, warnanya juga sudah beda. Kalau sudah begini, kita masukkan daging sapinya, kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata dan nanti sampai dagingnya itu berubah warna pucat gitu Flavis dan sudah agak kaku. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk. Nah, ini kita tunggu sampai nanti dagingnya itu empuk dan kuahnya rada susut Flavis. Sambil nunggu kita akan siapkan nangka mudanya. Ini nangka mudanya tadi sudah dipotong-potong. Kemudian ini mau kita rebus. Kalau misalnya nangkanya sudah selesai direbus, ini rebusnya nggak usah lama-lama Flavis, cuman buat ngilangin getahnya aja sih saja nih. Kemudian kita masukkan ke dalam rebusan daging. Ini rebusan dagingnya kuahnya udah rodok susut kayak gini ya Flavis. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya Flavis nggak suka penyedap rasa boleh di skip. Tapi kalau gulanya, kalau masakan jenis seperti ini, enaknya itu ada gulanya walaupun sedikit Flavis. Kemudian kita akan masukkan santan. Ini santannya apalagi meres sendiri. Wah, rasanya lebih gurih dan juga seger. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini nanti jangan sampai pecah ya santannya, jadi harus sering-sering diaduk. Nah, ini akan kita masak nanti sampai kuahnya rodok susut ya. Rasanya udah enak banget, gurih banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget kita pakai nasi anget ataupun pakai ketupat dan lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep endog dadar yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu telurnya. Kemudian kita akan tambahkan merica bubuk. Kemudian tambahkan juga sedikit garam. Setelah ini kita akan kocok sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini kita siapkan kesukaan anak-anak. Kita akan pakai sosis, boleh sosis sapi ataupun sosis ayam. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian di sini kita tambahkan sayuran juga ya. Kita pakai wortel. Kemudian wortelnya kita potong tipis-tipis banget. Kemudian kita potong-potong lagi dan kita bikin kotak-kotak kecil-kecil banget. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai brambang. Kemudian kita iris tipis-tipis dan kita cincang juga. Bagi Flavis yang nggak punya brambang, ya bisa pakai bawang bombay, ya nggak apa-apa. Kemudian selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong bawang. Ini godong bawangnya juga kita potongnya sekecil-kecil mungkin. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Bagi Flavis yang nggak mau dikasih lombok ya nggak apa-apa. Karena aku maunya agak pedes, jadi aku tambahkan lombok sedikit. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan cemplungin ke dalam telurnya tadi. Kita aduk-aduk. Oh ya, di sini nanti kita juga akan tambahkan lagi tepung terigu biar nanti pada saat digoreng sedikit padat. Kemudian kita aduk-aduk.
biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Bagi Flavis yang mau pakai penyedap rasa juga boleh ya, pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin juga boleh. Kalau enggak pakai ya enggak apa-apa. Kalau sudah, di sini kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja, kemudian kita akan goreng telurnya. Jadi cara gorengnya biasanya aku pakai wajan yang agak lebar karena porsinya cukup besar ya. Kemudian kita tunggu sampai nanti bawahnya agak mateng, kemudian kita balik. Nah, di sini aku tutup biar nanti lebih cepat matengnya. Kalau sudah mateng, kita siapkan talenan, kita akan potong-potong Flavis. Jadi ini nanti bisa dipakai untuk lauk nasi ataupun mau untuk camilan ya enak banget. Misalnya mau dicocol pakai sambal tomat atau saus tomat atau mau pakai cabai rawit, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari dada ayam. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari dada ayam. Nah, dada ayamnya ini akan kita bikin dada ayam suwir bumbu Bali yang rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Nah, ini dada ayamnya aku belah ya supaya nanti saat direbus lebih cepat mateng. Nah, hari ini ngerebusnya aku nggak cuma pakai air Flavis, tapi pakai santan. Nah, ini kita tambahkan lagi garam, kemudian daun salam dan juga lengkuas. Nah, ini akan kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti ayamnya mateng. Nah, seperti ini Flavis, ini ayam sudah mateng. Kita angkat, kita sisihkan, biarkan dingin. Kemudian kalau sudah dingin kita akan suwir-suwir ayamnya ya. Nah, ini ayamnya sudah gurih Flavis. Jadi kalau kita pakainya air biasa itu nggak segurih kalau kita pakai santan. Terus tadi kita juga bumbuin pakai rempah-rempah, jadi aromanya juga jauh lebih harum lagi. Nah, setelah disuwir-suwir kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan bumbunya ya. Di sini kita siapkan ada merica, ketumbar, dan juga ada kemiri. Di sini kita pakai bawang putih. Kemudian ada bawang merah dan yang paling penting ini kencurnya nggak boleh ketinggalan. Terus ada jahe dan juga ada lengkuas. Dan di sini kita juga pakai cabai merah keriting. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya, termasuk lengkuasnya akan kita haluskan. Di sini kita beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis atau kita akan gongsong sampai nanti bumbunya harum. Kemudian tambahkan lagi daun jeruk dan juga serai. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Dan tekstur warnanya juga udah beda. Kemudian kita tambahkan lagi air, kemudian gula pasir secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasanya lebih seger gitu. Jadi bukan hanya gurih tapi ada segernya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya asap dan rasanya udah enak, baru masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya masih agak basah, kita akan aduk-aduk terus sampai nanti teksturnya agak kering. Kita pakai apinya kecil aja pada saat ngaduk dengan ayamnya ya. Nah, seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah tercampur rata dengan sambal atau bumbu Balinya. Kemudian sekarang kita akan angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita pakai nasi putih, apalagi kalau misalnya ada lauk-lauk lain misalnya sate lilit dan teman-temannya, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur godhogan ndok puyuh. Nanti kita juga mau campur pakai kerupuk krecek, jadi nanti rasanya gurih banget.
Sekarang kita siapkan dulu telur puyuhnya. Ini sudah direbus. Ini mau kita kupas kulitnya. Pastikan carinya yang masih seger fluffy. Jadi nanti rasanya lebih enak, terus dikupasnya juga lebih gampang. Ini kita siapkan kerupuk kreceknya. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai cabai merah keriting. Tambahkan lagi bawang brambang dan juga kita pakai kemiri. Ini semuanya kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita haluskan. Untuk menghaluskannya di sini kalau bisa pakainya ulekan fluffies. Kalau untuk resep yang ini enaknya tuh pakai ulekan. Kemudian ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus seperti ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan lagi minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbunya. Apinya kecil aja supaya nanti nggak cepat gosong dan matangnya juga lebih merata. Wajannya tadi kan sudah matang karena sudah direbus ya. Ini biar wangi aja. Terus tambahkan juga gedung salam dan juga laosnya. Kita gosong-gosong lagi. Biarkan nanti sampai teksturnya seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan telur puyuhnya, aduk-aduk. Biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, baru di sini kita akan tambahkan santan yang masih seger banget, fluffies. Kemudian ini mau kita aduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Apinya kecil, terus kita aduk-aduk. Tambahkan juga di sini kita mau pakai garam, gula dan juga penyedap rasa. Rasanya lebih enak gulanya pakai gula Jawa ya, cuman lagi habis ya wis pakainya gula pasir aja nggak apa-apa. Kita aduk-aduk, jangan sampai nanti santannya pecah. Nah ini mau kita masak sampai nanti santannya mateng. Nah kalau santannya sudah mateng, baru di sini kita akan masukkan kerupuk kreceknya. Ini nggak perlu direndam dulu kerupuk kreceknya karena kita mau masak pakai santan yang agak lama. Biasanya kan kalau kita bikin untuk sambal goreng kentang itu kan kita rendam dulu pakai air panas. Nah kalau yang ini nggak usah. Nah ini mau kita masak sampai nanti kerupuk kreceknya empuk, santannya juga udah tanek, rasanya gurih dan juga udah buket. Kalau sudah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sajikan di meja makan. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Ini cocok banget kita maem pakai nasi, ataupun pakai ketupat, ataupun pakai lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan lombok ijo. Rasanya enak banget. Sajian ini mirip sama resep yang waktu itu aku bikin oblok-oblok tempe bosok, cuman ini nanti kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada terong ungu boleh, mau terong ijo juga boleh. Ini kita potong-potong, setelah dipotong-potong ini kita rendam pakai air biar nanti nggak terlalu biru. Kemudian di sini aku mau tambahkan tempe. Ini tempenya aku pakai tempe yang kemarin. Kemudian kita potong-potong. Nah, ini mau aku tambahkan juga pete. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi kerupuk ramba atau yang biasa aku bilang itu kerupuk krecek. Kemudian sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai lombok ijonya yang banyak. Namanya juga jangan lombok ijo ya. Kemudian ini lombok ijonya mau kita iris-iris. Kalau misalnya Fluffies mau lebih pedas nanti boleh ditambahkan cabai rawit hijau boleh, mau cabai rawit merah juga boleh. Kemudian di sini mau aku tambahkan juga ada brambangnya. Kemudian nggak ketinggalan di sini aku mau pakai bawang putihnya juga, kita iris-iris. Dan ada lombok bawang brambang di sini juga aku mau tambahkan lagi laos atau lengkuasnya. Ini pakai sedikit aja. Kemudian kita iris-iris juga dan godong salamnya nggak boleh ketinggalan biar nanti makin wangi lagi. Nah sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian masukkan daun salam dan juga lengkuas. Ini daun salamnya masih seger banget karena aku tempatnya di sebelah rumah Fluffies, jadi masih seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, kita baru cemplungin tempenya. Kemudian di sini cemplungin sak terong-terongnya sekalian, aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah rata, di sini kita akan siram dengan santannya. Ini santannya tadi aku boleh
meres dari kelapa sendiri ya, jadi rasanya itu lebih seger, terus ada manis-manis kepiye gitu kalau misalnya santan hasil meres sendiri. Kemudian di sini mau aku tambahkan gula Jawa, kemudian ada garam, kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Tambahkan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, itu boleh banget. Nah, ini kita masak sampai nanti mateng, santannya juga udah tanek, baru kita cemplungin kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya. Kemudian kita masak lagi, nanti biarkan kerupuk kreceknya sudah empuk. Kalau misalnya sudah empuk dan sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin lombok hijaunya dan juga peteknya. Bagi Flavis yang nggak suka petek, ini boleh ditiadakan ya. Karena kadang-kadang tuh nggak semua orang suka petek. Tapi kalau Flavis kasih yang namanya petek, wis doyan banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Walaupun nggak pakai miri, tapi rasanya tetap buket dan juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng usus lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama sini kita siapkan ususnya. Tadi ini sudah dicuci benar-benar bersih. Dan biasanya kalau yang jual-jual usus kayak gini di pasar tuh sudah dalam keadaan direbus Flavis. Tapi ini mau dicuci sampai bersih lagi, dan kita mau rebus lagi supaya nanti aromanya tuh lebih wangi, nggak bau amis gitu. Nah, ini ngerebusnya tambahkan garam dan juga godong salam. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian ini mau kita potong-potong ya supaya nanti dimakamnya itu lebih gampang. Jadi nanti jadi potongan kecil-kecil gitu Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nih, pertama-tama kita siapkan lombok hijaunya yang banyak, Flavis. Ini aku pakai lombok hijaunya, lombok hijau yang besar. Ini kita iris tipis-tipis. Di sini juga kita akan tambahkan lagi lombok rawit supaya nanti lebih pedas lagi. Ini juga mau kita iris-iris. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Dan juga kita akan pakai bawang merahnya. Hari ini semuanya bumbu itu diiris-iris aja. Jadi kita nggak perlu blender-blender, nggak perlu ngulek-ngulek. Resepnya praktis tapi enak. Biasanya kalau lauk-lauk kayak gini tuh sering kita jumpai ya di warteg-warteg. Dulu waktu Flavikasi di Jakarta tuh sering banget makan lauk kayak gini di warteg. Kalau misalnya semua bahan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk masaknya. Kita gongsong dulu bawang brambangnya. Kemudian kalau sudah wangi, baru kita cemplungin lombok rawitnya. Nah, lombok hijaunya itu nanti aja Flavis, bagian belakangnya aja, jadi biar nanti warnanya tetap cantik. Nah, sekarang kita akan masukkan ususnya, kita aduk-aduk. Ini banyak banget sekaligus masak karena rakyatnya Flavikasi itu banyak, jadi kalau masak itu sekaligus banyak. Kita tambahkan juga ada kecap manis, garam, kemudian ada gula. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata ya, dan kita akan gongsong-gongsong biarkan nanti sampai mateng. Oh iya Flavis, tadi aku lupa Flavis, ini mau tak tambahin pete. Nah, setelah ini kita masukkan juga lombok hijaunya. Ini kenapa pete dan lombok hijaunya kita masukkan belakangan, karena nanti biar pada saat penyajian warnanya itu masih hijau royo-royo dan juga peteknya itu masih kemeletus gitu Flavis. Aku suka banget kalau misalnya makan pete itu masih rasa pete dan masih kemeletus. Ini sudah matang, kita sajikan dengan nasi hangat. Wah, untuk sarapan udah enak banget ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan usus. Ini nanti rasanya enak banget. Walaupun tampilannya kayak elek, tapi rasanya tuh enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan usus. Ini tadi ususnya udah aku cuci bersih banget. Terus setelah dicuci bersih kita akan rebus. Di sini ngerebusnya tambahin garam, terus tambahin daun salam. Kemudian kita akan rebus. Ini kan tadi airnya mendidih, terus kita cemplungin ususnya. Kemudian kita biarkan mendidih lagi dan kita akan rebus kurang lebih 5 sampai 6 menit aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini masih aku cuci sekali lagi Flavis. Jadi begitu selesai diangkat, ini langsung disiram dengan air panas, cuci lagi, bilas. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Tadi kan masih panjang-panjang. Ini aku potong-potong bagian jadi kecil-kecil.
Kemudian setelah dipotong-potong ini akan kita sisihkan. Nah, kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe. Nah, ini tempenya kalau bisa Flavis, ini tempe kemarin atau rodok semangit. Ini nanti rasanya enak banget. Ini tempenya aku siapkan 2. Ini Flavis bisa lihat ya, ini tempenya itu udah nggak terlalu seger banget. Ini nanti yang akan bikin rasa masakannya itu jadi ada aroma gimana gitu. Itu bikin enak banget. Ini tempenya akan aku potong menjadi bagian kecil-kecil, aku potong kotak-kotak. Flavis juga bisa mau panjang-panjang juga boleh, pokoknya seleranya Flavis aja di rumah. Kemudian setelah kita potong-potong ini akan kita sisihkan dan kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Pertama-tama kita akan siapkan bumbu irisnya. Di sini aku pakai brambang atau bawang merah. Kemudian ini kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan siapkan lagi. Di sini ada cabai merah keriting, boleh juga pakai cabai merah besar, atau boleh juga Flavis tambahin cabai rawit nih, kayak aku hari ini aku tambahin cabai rawit supaya nanti tumisannya pedes terus gurih gitu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih, dan ini bumbunya cukup kita iris, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, wis yang praktis-praktis saja. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan, kita akan beri minyak. Kalau sudah panas kita tumis terlebih dahulu bawangnya, kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai-cabiannya dan juga bawang putihnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget. Baru setelah ini kita akan langsung cemplungin tempenya. Tempenya ini akan kita aduk-aduk dulu, jangan langsung dimasukin ususnya ya, kita wolak-walik dulu tempenya sampai nanti agak kering, baru kita akan cemplungin ususnya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu, ada garam, gula, boleh pakai gula pasir, boleh juga pakai gula merah. Kemudian tambahkan air, boleh juga tambahkan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti airnya asat dan rasanya enak banget seperti ini. Ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya juga enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan ya. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget. Rasanya kalau udah maem kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.